Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang analisis pendekatan konseling kepribadian. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori kepribadian dan tujuan konseling. Yang pertama yaitu tentang teori kepribadian. Jadi, teori kepribadian ini adalah sikap bawaan dalam diri setiap manusia yang dimana merupakan ciri khas setiap manusia itu sendiri. Biasanya kepribadian ini digambarkan dalam bentuk perilaku seperti kepercayaan diri, sosialisasi, dominasi, mempertahankan diri, beradaptasi, dan sikap yang agresif. Yang kedua yaitu tentang tujuan konseling. Di dalam tujuan konseling ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan konseling secara umum yakni untuk membantu siswa agar bisa mencapai perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Kemudian tujuan konseling secara khusus meliputi 3 aspek. Yang pertama, pribadi sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, terdapat beberapa tujuan konseling yang ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi dan karir. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajarnya. Yang kelima, mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang keenam, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan mengenal kekhususan diri yang ada pada diri kita sendiri. Yang ketujuh, mampu melaksanakan teknik belajar secara efektif. Yang kedelapan, mampu mengembangkan sikap-sikap positif. Yang kesembilan, dapat membentuk pola-pola karir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan konselor. Peranan konselor yang pertama adalah peranan konselor dalam praktek. Maksudnya di sini konselor dapat membantu seseorang untuk mencapai pemahaman tentang dirinya sendiri. Selain itu, konselor juga dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada konselor sebagai administrator sekolah. Maksudnya di sini konselor dapat menerapkan hasil-hasil riset kepada individu atau lembaga untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya ada konselor sebagai generalis. Maksudnya di sini konselor sebagai generalis lebih banyak meluangkan waktunya untuk kegiatan lain daripada kegiatan profesional sebagai konselor. Selanjutnya ada konselor sebagai penghaluan. Maksudnya di sini konselor sebagai agen pengetahuan, yaitu karena konselor itu lebih ahli dalam masalah belajar sehingga dapat mengkomunikasikan ilmu-ilmunya kepada orang lain. Selanjutnya ada konselor sebagai spesialis dalam psikologis. Maksudnya di sini konselor dapat membantu seseorang untuk mengembangkan spontanitas seseorang atau sikap keterbukaan dan pengembangan emosional. Selanjutnya ada konselor sebagai manajer. Maksudnya di sini konselor dapat menjadi konsultan guru-guru untuk mengelola sumber berkas. Selanjutnya ada konselor sebagai konsultan. Maksudnya di sini konselor dapat membuka layanan konsultasi kepada individu atau kelompok. Yang terakhir ada konselor sebagai aktor profesional. Maksudnya di sini tugas yang pertama atau tugas yang utama seorang konselor dalam sekolah yaitu untuk membantu pengembangan siswa secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan antisosial analisis pendekatan. Yang pertama ada cognitive behavioral therapy. Maksudnya di sini adalah terapi yang mengatasi pasien yang memiliki gangguan mental. Di terapi ini juga membantu pasien untuk berubah sudut pandang akan suatu masalah agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua ada mentalization based therapy. Di terapi ini sangat mengutamakan bagaimana cara berpikir sebelum bertindak, dan juga di terapi ini diharapkan agar pasien bisa melakukan emosinya terhadap terapi dan bisa dianalisis. Baik, yang selanjutnya adalah jika seorang mengidap penyakit antisosial dibiarkan. Seseorang antisosial yang tidak dikenali, yang tidak mendapatkan perawatan,
sangatlah rentan mengalami penyakit mental. Dia bisa saja terkena gangguan mental lainnya. Perilaku-perilaku yang dikhawatirkan yang akan mereka lakukan adalah yang pertama adalah kekerasan, penelantaran, dan pelecehan terhadap pasangan, anak, serta orang-orang yang akan mereka jadikan korban berikutnya. Dan yang kedua, kecanduan minuman beralkohol dan kecanduan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang ketiga, keinginan mereka sangatlah besar untuk menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Yang keempat, mereka mulai muncul penyakit-penyakit mental seperti cemas yang berlebihan, kemudian depresi, dan penyakit paranoid. Dan yang kelima, mereka mudah mati. Karena apa? Karena saking sakitnya penyakit mental yang mereka ada. Kemudian yang keenam, terakhir adalah semangat atau motivasi yang sangat-sangat merosot tajam. Demikian. Baik, kita beranjak ke materi yang berikutnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang bagaimana jika perilaku atau penyakit antisosial trivial, maka saat ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah atau bagaimana cara pencegahan agar penyakit antisosial ini tidak ada. Ya baik, seperti yang dikatakan peribahasa, dari peribahasa itu dikatakan sedia payung sedia. Jadi kita menghindari atau memikirkan sesuatu hal yang seharusnya tidak kita inginkan terjadi dengan cara memikirkan solusi-solusi yang kita bisa, yang kita mampu lakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya penyakit atau sifat antisosial ini. Kemudian peribahasa yang lain mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, daripada kita mengobati penyakit yang sudah terlanjur sakit, maka lebih baik kita sibuk dengan mencegah. Karena apa? Kita mencegah sejak usia dini. Karena ketika sudah kelihatan gejala-gejala atau sifat-sifat antisosial terhadap anak, maka kita harus mengambil tindakan yang tepat atau pencegahan yang tepat dengan tindakan-tindakan yang preventif. Kemudian pencegahan agar anak-anak ini tidak tidak masa depannya tidak antisosial, maka sejak dini kita harus mengajarkan agar bagaimana dia bisa menghindari yang namanya penyakit antisosial. Kemudian kita melihat ada tiga cara bagaimana cara mencegah perilaku atau penyakit yang namanya antisosial ini. Yang pertama adalah terapi. Jadi terapi bukan anaknya saja, tetapi keseluruhan keluarganya itu yang diterapi. Disinilah kita bisa melihat ego itu harus dihilangkan. Agar apa? Agar semua yang ada mencakup keluarga itu bisa ikut diterapi. Bukan hanya anaknya saja yang sadar diri, tetapi semua keluarganya pun ikut sadar diri dan bisa mengajarkan yang baik-baik kepada anaknya. Kemudian yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi ini baik bagi anak. Karena apa? Dia bisa membantu bagaimana pemikiran anak itu bisa menghindari yang namanya antisosial. Teman-teman, demikian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, datangnya dari kami sendiri. Karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya daripada kita disibukkan Duduklah engkau denganku, dengarkanlah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori kepribadian. Teori enggak usah.